Halo Sobat Canva, gimana? Ingin membuat presentasi seperti yang di depan tadi? Bagi teman-teman Sobat Canva yang ingin membuat presentasi seperti tadi, kita akan memberikan tutorialnya, tips dan trik di dalam menggunakan aplikasi Canva untuk membuat presentasi. Bagi teman-teman Sobat Canva yang di situ masih di bangku sekolah atau pendidikan, biasanya sering diberi tugas untuk membuat presentasi. Yuk buat presentasi yang menarik agar audiens peserta yang lain bisa lebih tertarik dan memperhatikan. Langsung saja kita beri tutorialnya. Untuk langkah pertama, teman-teman Sobat Canva buka saja web Canva, atau teman-teman yang di situ menggunakan HP bisa langsung saja buka di aplikasi Canva-nya. Kemudian pilih yang bagian PowerPoint dan bikin lembar baru. Kemudian untuk slide pertama, teman-teman beri saja judul presentasi yang akan teman-teman sampaikan atau teman-teman presentasikan. Untuk menambah judul di dalam slide pertama, teman-teman bisa pakai fitur teks. Nanti di bagian fitur teks itu teman-teman klik saja yang add a heading. Kemudian tambahkan judulnya. Kita contohkan judul mengenal software Canva. Kemudian setelah teman-teman menambahkan judul dari presentasi tersebut, ini diatur untuk rata kanan kirinya sesuai nanti presentasi yang akan teman-teman buat. Kemudian diatur tata letaknya. Kalau teman-teman pakai untuk rata kiri, untuk penempatannya yang bagus, bagian judulnya itu di bagian kiri ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman pakai rata tengah, berarti untuk penempatan judulnya ditaruh di tengah saja. Jadi untuk penempatannya ini, untuk bagusnya disesuaikan dengan rata kanan kiri atau tengah dari yang teman-teman pilih. Kemudian setelah teman-teman atur penempatannya, teman-teman bisa pilih jenis font yang akan teman-teman gunakan di bagian judul presentasi tersebut. Kami sarankan untuk jenis fontnya ini yang tebal ya, tebal yang di situ ada boldnya, sehingga untuk tampilan pertamanya membacanya lebih enak. Jadi untuk kesan pertamanya bisa lebih menarik. Kemudian setelah teman-teman atur penempatan dan jenis fontnya, teman-teman beri hiasan untuk tampilan slide pertama. Teman-teman bisa pakai fitur elemen. Untuk bagian elemen kita pakai yang geometry shapes. Jadi kita pakai fitur elemen dengan judul geometry shape. Di situ nanti ada banyak elemen-elemen yang bisa digunakan untuk menghias presentasi teman-teman Sobat Canva. Kalau teman-teman masih manual menggunakan software PowerPoint, itu nanti biasanya untuk elemen-elemennya ini susah teman-teman. Jadi teman-teman harus kerja 2 kali, download dulu di Google, kemudian baru di add picture, baru di situ bisa diatur. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan aplikasi Canva, ini nanti untuk fitur-fiturnya sudah disediakan oleh Canva. Jadi enak banget teman-teman. Tinggal pilih saja sesuai keinginan teman-teman Sobat Canva. Dihias, diberi elemen-elemen agar tampilan PowerPoint dari teman-teman Sobat Canva lebih menarik. Kita contohkan pakai beberapa elemen seperti ini ya. Kita beri tips dan triksnya. Untuk pemberian elemennya ini jangan terlalu banyak, cukup 3-4 saja. Nanti kalau teman-teman berikan elemen yang terlalu banyak, nanti tampilannya
tidak begitu menarik dan tidak begitu bagus ya. Jadi pakai 3-4 elemen saja, ya maksimal 5 elemen lah, jangan terlalu banyak. Untuk slide pertamanya silahkan teman-teman atur biar tampilannya lebih menarik, baik warnanya, baik penempatannya, atau di situ elemen-elemennya. Ini nanti disesuaikan saja dengan tema dari PowerPoint yang akan teman-teman sampaikan. Mungkin di situ nanti juga bisa ditambahkan foto-foto cuplikan, tapi nggak usah terlalu banyak. Jadi disesuaikan dengan materi teman-teman Sobat Canva saja. Oh ya teman-teman, jadi ketika teman-teman mau membuat presentasi, diusahakan teman-teman sudah memiliki materinya. Jadi sebelum teman-teman masuk ke aplikasi Canva ini, teman-teman menyediakan atau menyiapkan dulu materi yang akan teman-teman buat. Kalau kita contohkan, kita akan membuat presentasi mengenal software Canva. Jadi kita sudah menyiapkan materi-materi yang berkaitan dengan aplikasi Canva. Jadi nanti ketika membuat slide-slide berikutnya, slide 2, 3, dan seterusnya, itu sudah enak. Untuk materinya teman-teman bisa ambil di Google juga bisa. Jadi nanti disiapkan dulu untuk materinya. Ambil dari Google atau dari buku-buku yang teman-teman dapatkan dari sekolahannya. Itu nanti bisa dikombinasikan saja untuk materi presentasi. Kita lanjut untuk slide kedua. Jika dirasa untuk slide pertama tampilannya sudah bagus dan menarik, kita lanjutkan di slide kedua. Untuk slide kedua ini kita masuk ke materinya. Atau bagi teman-teman yang di situ membuat presentasinya berkelompok, mungkin terdiri dari beberapa anggota, untuk slide kedua ini bisa teman-teman pakai untuk mengenalkan anggota dari presentasi teman-teman Sobat Canva. Jadi dipakai saja untuk pengenalan. Kalau di situ presentasinya dibagi beberapa orang. Kalau untuk yang kita contohkan ini kita tidak pakai ya. Kita langsung masuk ke dalam materinya. Untuk tampilan slide kedua, kalau bisa elemen yang di bagian slide pertama itu minimal dipakai 1 ya. Kenapa tujuannya? Karena kita akan membuat efek yang slow-mo. Jadi untuk pergerakan, tadi kan di awal video untuk pergerakan slide 1 dan slide 2 atau slide berikutnya itu kita pakai efek morph ya. Biar di situ untuk penggunaan efeknya bagus, maka elemen yang ada di slide berikutnya minimal ada 1 yang dipakai di slide kedua. Kita contohkan itu tadi, kita pakai elemen yang kita taruh di bagian ujung, ke tempat 2 itu tadi ada di slide pertama di dekat judulnya. Kita pakai lagi di bagian slide kedua, kita taruh di bagian pojok. Kemudian untuk penempatan materinya teman-teman bisa diatur saja. Tambahkan materi yang sudah teman-teman siapkan tadi. Kalau kita contohkan ini, kita jelaskan dulu apa sih pengertian dari Canva, penjelasan dari Canva. Secara umum untuk slide yang awal itu kita pancing dulu. Kita akan mempresentasikan tentang apa sih? Nah, kita pancing sehingga di situ audiennya lebih menarik dan memperhatikan. Kalau teman-teman di situ mempresentasikan tentang sejarah, berarti kita pancing dengan pertanyaan dulu. Mungkin sejarah apa?
Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu tentang sejarahnya ini. Jadi kita pancing dulu. Setelah di situ kita pancing dengan pertanyaan, baru kita jelaskan. Setelah teman-teman memasukkan materinya, ini nanti tinggal diatur sama seperti tadi, penempatannya baik rata kiri, tengah atau kanannya ini nanti disesuaikan saja. Untuk ukuran fontnya juga disesuaikan, untuk jenis fontnya ini juga disesuaikan. Kalau saran dari kami untuk pemakaian jenis font ini jangan terlalu banyak. Jadi kalau bisa dalam satu PowerPoint itu kita pakai 2 atau 3 saja. Mungkin untuk bagian judulnya kita pakai sama. Kemudian untuk bagian isinya ini nanti kita bedakan. Kenapa kok di situ pakai 2 atau 3 saja? Karena kalau kita pakai jenis font yang banyak, nanti di situ akan lebih kelihatan jelek, teman-teman. Jadi pakai saja 3, ya maksimal 3 lah. Jadi bisa membedakan judulnya atau isinya. Kemudian setelah teman-teman menambahkan materi, ini nanti juga ditambahkan elemen-elemennya sebagai menambah tampilan di slide kedua. Teman-teman bisa pakai yang geometric shape tadi. Itu untuk elemennya sudah banyak banget, teman-teman. Tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan.
Jadinya untuk slide kedua seperti ini teman-teman. Kita pakai 3 elemen saja, nggak terlalu banyak. Kemudian kita tambahkan foto atau gambar yang berkaitan dengan Canva. Kemudian kita lanjut ke slide ketiga. Untuk slide ketiga ini kita memberi penjelasan tentang lanjutan dari pengertian Canva. Mungkin di situ ada beberapa jenis dari materi. Kalau kita pakai materi Canva, ini ada beberapa jenis, termasuk ada Canva web, ada Canva aplikasi. Jadi bisa digunakan di laptop atau komputer atau menggunakan HP. Kita jelaskan penggunaan dari Canva tersebut. Jadi untuk slide ketiga ini seperti tadi, kita pakai salah satu elemen yang ada di slide berikutnya. Biar untuk efek mode-nya di situ lebih slow mo, lebih halus nanti teman-teman. Untuk materinya tinggal disesuaikan dengan yang sudah teman-teman siapkan ya. Kalau kita di sini untuk materinya kita ambil dari Google saja. Pengertian dari Canva web dan Canva aplikasi. Itu nanti silakan diatur untuk penempatannya, ditambah beberapa elemen, mungkin ditambah beberapa foto juga boleh. Tinggal diatur, disesuaikan dengan materi teman-teman sobat Canva.
Untuk slide ketiga jadinya seperti ini ya teman-teman sobat Canva. Jadi bisa ditambahkan beberapa elemen, jangan terlalu banyak elemen, cukup beberapa elemen saja. Perlu diketahui ya teman sobat Canva, ketika di dalam membuat presentasi, kalau bisa itu yang kita masukkan di dalam slide-slide ini gambaran secara umum saja, materi secara garis besar. Jangan sampai ketika membuat materi PowerPoint itu semuanya dimasukkan di slide. Jadi kita ambil yang bagian penting-pentingnya saja. Contoh itu tadi ada beberapa jenis, tinggal masukkan beberapa jenis itu apa saja dan penjelasan secara singkat. Kemudian untuk penjelasan lebih detailnya teman-teman bisa diutarakan ketika menjelaskan. Jadi tidak perlu semua materi dimasukkan ke dalam PowerPoint, cukup garis-garis besarnya saja. Kemudian untuk penjelasan-penjelasan secara detailnya teman-teman bisa pelajari dulu. Jadi nanti ketika penyampaian materinya, penyampaian PowerPoint-nya itu nanti teman-teman bisa menambahkan ketika mempresentasikan materi tersebut. Kita contohkan seperti ini ya teman-teman. Kita pakai materi yang fitur-fitur Canva. Tadi setelah jenis-jenis Canva,
Kemudian kita menjelaskan dari fitur-fitur Canva itu apa saja. Untuk fitur-fitur Canva ini nanti kita taruh secara garis besar saja. Ada apa sih yang disediakan Canva? Fitur-fitur apa saja? Nah, itu nanti kita masukkan di slide ini secara garis besarnya saja. Tapi sebelum memberikan atau memasukkan materi, kita ini ngedit dulu untuk tampilannya di slide keempat. Biar lebih menarik dan lebih enak dilihat, teman-teman bisa pakai elemen-elemennya tadi. Kalau kita tetap pakai yang geometric shapes. Kenapa? Karena di situ ada beberapa atau banyak pilihan elemen-elemen yang bisa digunakan di dalam menghias PowerPoint kalian. Nah, langsung saja kita masukkan untuk garis-garis besar. Untuk fitur-fitur Canva itu ada apa saja sih? Kita nanti ada beberapa. Nah, ini kita masukkan contoh template siap pakai. Ini secara garis besar saja. Nanti untuk penjelasannya teman-teman bisa diutarakan ketika presentasi. Contoh memberi penjelasan, template apa saja sih yang di situ sudah bisa dipakai, yang sudah disediakan Canva. Nah, itu nanti dijelaskan ketika presentasi. Lanjut untuk yang kedua, secara garis besar ada fitur apa saja. Nanti kita masukkan. Contohnya elemen desain. Nah, elemen desain ini ada apa saja. Nah, itu nanti dijelaskan yang detailnya ketika teman-teman mempresentasikan. Jadi tidak perlu secara keseluruhan teman-teman masukkan ke dalam slide ya. Kalau teman-teman masukkan ke semua dalam slide itu sama saja untuk audiennya suruh membaca sendiri. Lebih bagusnya teman-teman jelaskan. Lebih bagus lagi itu ada interaksi. Contoh teman-teman memberi pancingan pertanyaan. Mungkin ada yang tahu elemen desain itu seperti apa, sehingga audiens yang mendengarkan itu bisa diajak komunikasi dua arah. Seperti itu teman-teman untuk tips dan triknya.
Untuk slide yang keempat seperti ini ya teman-teman. Ini secara garis besar. Untuk detail-detailnya teman-teman nanti dihafalkan dulu, dipelajari dulu sebelum mempresentasikan. Kita lanjut ke slide kelima. Untuk slide kelima ini kita pakai subjudul manfaat dari aplikasi atau web Canva tersebut. Seperti biasa ya teman-teman, untuk tampilan slide-nya silahkan dihias atau diberi tambahan elemen-elemen sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sobat Canva. Jangan lupa pakai elemen-elemen juga yang ada di slide berikutnya. Untuk yang slide kelima ini silahkan teman-teman untuk tampilannya diedit, ditambahi beberapa elemen. Kemudian untuk materinya juga sama, silahkan diatur penempatannya, posisinya, kemudian font-fontnya, jenis font sama ukurannya, tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan.
Untuk tampilan di slide kelima seperti ini ya teman-teman. Ini nanti bisa dibikin tampil satu poin dulu. Jadi penjelasannya untuk ngeditnya nanti ditampilkan satu poin. Setelah klik mungkin muncul dulu, mudah difahami dan mudah digunakan. Kemudian setelah teman-teman baca baru muncul lagi yang bagian kedua, template gratis dan berikutnya. Jadi lebih enak, jangan langsung ditampilkan semuanya. Itu nanti untuk ngeditnya bisa pakai di software PowerPoint-nya. Jadi nanti setelah teman-teman save, teman-teman buka saja di software PowerPoint. Kita lanjut di slide yang ke-6. Untuk yang bagian slide 6 ini kita pakai jenis font. Untuk subjudulnya kita samakan di bagian slide-slide berikutnya. Untuk yang slide 6 ini kita pakai subjudul dengan materi jenis-jenis desain yang ada di dalam Canva. Untuk penambahan materinya, mungkin teman-teman bisa tambahkan variasi. Yang ada di slide-slide berikutnya, di situ cuma ada teks atau tulisan materi secara garis besar. Biar lebih menarik untuk PowerPoint-nya, bisa teman-teman kolaborasikan dengan penambahan elemen. Contoh di situ ada beberapa jenis Canva yang bisa ditampilkan melalui elemen atau gambar yang berkaitan dengan materinya. Nanti kita contohkan ya teman-teman. Kita contohkan di bagian desain di Canva itu ada yang bagian sosial media. Jadi kita bisa pakai di bagian elemen, cari saja sosial media. Nanti silakan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman sobat Canva. Ini berlaku juga di materi-materi berikutnya. Mungkin nanti selain sosial media ada PowerPoint, ada editing. Nah, tinggal diketik saja, ditulis di bagian elemen. Silakan diatur untuk penempatan elemennya dan materi-materinya. Kemudian ditambah beberapa elemen untuk menambah tampilan lebih menariknya.
Kita lanjut ke slide berikutnya, ke slide 7. Untuk yang slide 7 ini kita bisa pakai sama seperti yang bagian slide 2. Mungkin teman-teman di situ bisa pakai beberapa elemen yang ada di slide-slide berikutnya. Tinggal ditambahkan di slide-slide yang berikutnya. Kita pakai judul yang sama untuk fontnya, disamakan dengan subjudul yang di slide sebelumnya. Kita memberikan penjelasan tentang cara menggunakan aplikasi Canva. Ini nanti juga sama seperti yang slide-slide berikutnya, teman-teman sobat Canva. Dimasukkan garis besarnya saja. Untuk penjelasan silahkan diberikan ketika mempresentasikan. Untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa pakai di bagian elemen step by step. Jadi ketika di situ teman-teman di presentasinya ada beberapa langkah, teman-teman bisa pakai di bagian elemen step by step. Itu nanti ada beberapa pilihan. Banyak elemen yang bisa teman-teman gunakan, tinggal pilih sesuai dengan seleranya teman-teman.
Untuk slide terakhirnya seperti ini ya teman-teman, kita ada beberapa jenis penjelasan tentang Canva. Karena ada Canva biasa, ada Canva Pro. Termasuk yang kita pakai ini ada di bagian Canva Pro. Perbedaannya bisa dijelaskan, termasuk penggunaan elemen-elemennya. Di situ ketika ada mahkotanya itu bisa digunakan, termasuk desainnya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan akses Canva Pro-nya juga bisa. Tinggal ikuti saja channel YouTube kami ini. Nanti kita akan membagikan beberapa tutorial yang berkaitan dengan Canva Pro. Untuk video kita di bagian tutorial cara membuat presentasi sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. See you next time.